Saatnya ngopi sambil nge-craft. Ini tuh kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin bros, guys. Tapi emang aku tuh biasa kalau mau mulai bikin karya apapun itu pasti si ininya, kawat tembaganya ini udah biar kuper ya. Ini kawat tembaganya itu pasti dilurusin dulu awal-awalnya gitu. Biar apa? Biar dia nurut kalau dijadiin bentuk yang macam-macam. Tuh minimal nggak terlalu melayat lah ya. Nah ini kayak gini udah. Terus habis itu biasanya aku tuh ini ada kayak gini. Terus aku bikin moldnya itu aku nggak punya alat yang proper yang bisa dipakai untuk ini itulah apalah segala macam, jadi aku pakainya biasanya aku pakai botol atau semacamnya yang bisa aku pakai untuk bentuk bulat. Mungkin ini bisa, ini bekasnya botol vitamin kalau nggak saya, nggak usah disebutin mereknya. Ini aku moldin di sini. Kadang-kadang aku pakai gelas lah, kadang pakai apa. Tapi mesti harus ingat besok kalau bikin lagi jangan sampai lupa ukurannya. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang sehari ini pakai ini, terus besoknya botolnya dibuang. Jadi nggak bisa. Nih, ini aku moldin di sini. Ini sebenarnya cuma buat bentuk bulatnya aja. Tapi kalau misalkan ukuran fix, aku tidak pernah membuat rules spesifik itu. Tapi kayaknya bisa ya kalau misalkan mau bikin, misalkan ada pesanan terus pesanannya itu lebih dari satu. Kadang-kadang kalau ukurannya beda itu konsumennya juga agak-agak. Jadi mesti ini kayaknya mesti kasih apa, tanda kah, sesuatu kah, apakah yang bisa buat nih coba kita kasih ya. Di mana sini? Oke. Nah ini di situ mana tadi titiknya? Ini situ kita potong. Wow, lompat. Nah itu adalah salah satu contoh yang salah. Soalnya takutnya kalau kelempar ke rumah tetangga nanti tetangga akan protes ya. Jadi sebaiknya ditahan. Itu tadi sebenarnya udah aku tahan loh, guys. Cuma lompat sendiri dia. Ini tandanya yang satu mana kok hilang? Nah ini. Oke, di sini. Nah berhasil. Oke. Nanti kan gini toh. Nanti kan gini. Nah ini kan soalnya kalau udah dipotong tuh biasanya kalau udah dibentuk tuh dia buka lagi. Itu pasti harus dikembalikan ke mold yang ukurannya agak sedikit lebih kecil, biasanya aku gitu. Ini kan kalau gini kan harus, nah ini kan balik lagi. Ini agak ditekan aja lah, aku nggak punya botol yang lebih kecil. Intinya begitulah ya, teman-teman tahu kan, kalian pasti paham lah. Nah ini dah ujung-ujungnya dipertemukan seperti ini kalau sudah oke. Ini karena nanti rencananya itu si platnya itu akan dibikin di atasnya sama-sama bulat, jadi ini enaknya dipatri apa enggak ya ujungnya sini ini. Sebenarnya kalau dipatri itu natanya lebih gampang sih. Kalau begini gitu posisinya akan lebih gampang natanya, tapi kalau dipatri 2 kali kerja, nanti kan ujung-ujungnya juga dipatri lagi. Oke gini aja, aku halusin aja dulu tapi tidak usah dipatri, nanti materinya jadi satu dengan yang platnya kalau sudah dipotong. Oke Pak nih, aku ini ya, aku halusin dulu. Geser dikit, set.
Nah gitu. Kalau apa namanya ini, kalau ngikir ini kan kikir ya, alatnya namanya kan kikir kan, teman-teman juga pasti tahu, kalau yang tahu pertukangan pasti tahu. Nah ini kalau ngikir tuh teman-teman satu arah, kayak kalian sedang manicure pedicure kayak gitu. Ini satu arah, jangan dua arah. Kalau dua arah enggak, malah halus, malah baret kabeh. Jadi satu arah saja kayak gini. Oke. Lalu sebelahnya. Nah, ini ya. Kalau masih ada kasar-kasarnya boleh sih dua arah, hanya untuk itu apa namanya, menghancurkan kegerenjelan-gerenjelan yang mengganggu. Nah, itu terus kalau dia sudah agak datar baru dibikin satu arah. Kenapa satu arah? Biar dia halus. Kenapa harus halus? Kalau halus dia ketemunya enak. Bisa plek gitu. Nah, kayak gini. Ya kan? Bisa match gitu loh. Enggak geser-geser, mana ya tangku ya, nah ini suka ada selisih berapa mili gitu ya. Kalau selisih berapa mili itu ya mesti diituin guys, mesti diluruskan, karena kalau dia tuh nggak benar-benar nempel itu nanti patrinya nggak bisa kuat, jadi mesti harus benar-benar nempel banget. Gini ketok gak toh, ketok kali ya, kelihatan kan. Nah, ini tak pencet gini. Nurut tata lah kawat. Oke, itu mau oke lah, lumayan lah ya. sedikit agak-agak menganu. Nah ini tuh nih kayak gini udah nempel kan, lumayan lah 80%. Yang paling bagus itu kalau 100% nempel semuanya klop gitu kayak puzzle gitu, itu patrinya bisa kuat banget. Jadi sebenarnya tuh kalau kita mau matri, mau gabungin, itu kuncinya itu ini. Kalau patrinya juga ada sih, ya juga pengaruh sih sebenarnya. Cuma kalau patrinya bagus tapi ininya tetap aja nggak lurus, ya nggak rapi juga hasilnya gitu. Jadi mesti ininya tetap, nah begitu ya kan, lurus. Oke, kita selanjutnya akan membuat, iya ini kita pakai platnya ini juga Bear Cooper. Enaknya ukuran piro ya, aku tuh nggak punya mal ukurannya seberapa. Ini kalau R&D tuh kayak gini. Jadi yang lama itu adalah proses menimbang-nimbangnya. Pakai apa ya enaknya? Ada sesuatu yang mungkin kayaknya kekecilan, kayaknya kegedean. Sebenarnya pakai itu bisa ya, ini aja lah. Ini bekasnya tutup apa ya, kayaknya cocok sih ini mah. Ini kalau sama segini kayaknya cocok nggak sih? Cocok kali ya, segini kan kayaknya kok kekecilan. Terus pakai yang agak gede dikit tapi apa, gak apa-apa wes, gak apa-apa, nanti dikondisikan saja. Saya membutuhkan spidol. Iki ceritane bikin produk ora perbelas sih. Kita garis dulu. Ini tak miringin kameranya biar kelihatan. Kalau soalnya kan kameranya ini ada depan ada belakang, HP ku bingung. Nah begitu ya. Oke kan, kelihatan toh. Sekarang aku potong. Maaf atas kemedokan saya, tapi memang beginilah. Sebentar. Nah ini ya teman-teman, kalau pakai plat yang ukuran ini tuh aku pakainya 0,4.
Kalau misalkan teman-teman pakai 0,4 itu masih bersahabat dengan gunting, tapi kalau lebih dari 0,4 saya tidak menyarankan, karena guntingmu hanya akan berumur pendek. Ini 0,4 masih aman, tak gunting weh. Pakai 0,4. Kenapa kok pakai 0,4? Soalnya yang tersedia ini stoknya punya aku habis, platnya yang tebal. Terus pakai yang ada aja dulu. Yang penting nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Hasilnya tetap bagus. Kita gunting. Enaknya kalau pakai gunting itu bentuk-bentuk yang sederhana sebenarnya, kotak, bulat gitu tuh enak pakai gunting. Tapi kalau yang bentuknya detail-detail gitu guys, itu mesti harus pakai gergaji, dan saya tidak terlalu mahir menggunakan gergaji karena itu harus yang sabar sekali. Oke, ini ya udah ya, sama seperti tadi, mesti di amplas pikir kayak gini. Nah, pikir ini pengontrolannya agak-agak ya. Gitu sampai keliling 360 derajat, bolak-balik, jadi depan juga belakang juga, dua-duanya tetap satu arah, nggak boleh bolak-balik, kecuali ada yang gerenjel-gerenjel. Nah itu harus dihancurkan dulu, baru habis itu diamplas. Nah sekarang kita mau pakai kameraku gerak. Sekarang aku mau pakai Flexav sih. Mana saklarku? Sebentar. Oke, kita bisa lanjutin. Ini amplas, tapi amplasnya kalau aku pakai mesin namanya Flexav. Ini bisa diamplas biar nggak terlalu manual ya guys. Nggak usah buru-buru dan nggak usah cepat-cepat. Suaraku semoga tidak terdistrak oleh suara ning. Ini juga sama ya, ini bolak-balik depan belakang amplasnya. Itu ngamplas itu bisa beberapa kali teman-teman. Jadi kalau aku biasanya kalau bikin gini itu setelah potong mesti amplas, setelah potong amplas, itu habit aja sih. Sebenarnya kalau diamplas terakhir juga nggak apa-apa, tapi kalau aku sedikit prosesnya tak amplas lagi, sedikit prosesnya tak amplas lagi gitu. Emang hobinya ngamplas. Lebih menyenangkan. Ini suaranya ini aku suka gitu. Sudah halus ya. Kita kembalikan Flexavnya. Udah halus. Cakep tuh, udah halus. Ininya juga udah, lingkarannya udah. Nanti tuh ya rencanaku tuh kayak gini loh, yang kepikir oleh aku tuh mau bikin brosnya tuh kayak gini tuh. Nanti di sini ini dipatri dengan ini, tapi ini ditekstur dulu, terus dibikin nanti bentuknya itu biar agak futuristik versi aku. Mungkin kalau versi orang berbeda sih. Aku tadi mau nyari apa ya? Oh ini dia nih, senjata andalan. Ini mau di ketok-ketok biar dia ada teksturnya. Ketok gak ya? Ketok rek ya. Biar ada teksturnya yang panjang-panjang gitu loh. Kan sebelumnya aku pernah tuh yang posting teksturnya ada panjang-panjang, garis-garis gitu. Itu aku seneng, soalnya dia itu kayak
kertas kusut gitu. Coba sih cek dulu kayak apa nih, kok kakek toh kelihatan. Nah itu dia. Oh, di kamera tidak terlalu tertangkap. Oke, baliknya boleh. Kok dialasi besi? Oh, enggak, sebenarnya ini alasnya kayu, tapi telenanku itu berat banget. Oh, ada berapa kilo itu, makanya kalau mau pakai terenan mesti dinaikkan ke atas meja sini lumayan. Gitu lumayan lah ya, lumayan. Oke. Lumayan hancur. Begitu. Udah? Oh, oke. Ya, kita lanjutkan. Tadi aku stop sebentar soalnya lagi adzan ya, guys. Terus ini tadi jadi yang bulatnya tadi tuh udah aku jadiin kayak gini toh. Ini kan tak ketok-ketok, terus habis itu jadi agak melengkung gitu, manual. Tapi malah menurutku teksturnya jadi lucu ya, jadi bagus. Nah, berarti kita udah punya dua komponen kan. Nih, yang satu tadi yang bulat, terus yang kedua ini. Maksudku tuh mau tak gabungin gini loh. Ini untuk jadi bros lah. Terus penitinya kuning dia. Bagusnya penitinya ini vertikal kah atau horizontal kah? Menurutku kok lebih bagus vertikal ya. Hah? Bener gak sih? Kalau vertikal itu tapi coba ya kita ituin aja dulu. Nih aku punya apa, motong plat tadi yang ukurannya sama itu kayak gitu, tapi sebenarnya yang lebih bagus tuh kalau dia tuh lebih tebal karena buat menahan si peniti nanti seperti biasanya. Jadi harus diluruskan dulu biar platnya juga mau nurut. Kalau nggak mau nurut ya tak ketok-ketokin biar nurut ya. Ini nah, terus ini udah lurus. Sekarang mari kita cari posisi yang cocok buat dia. Begini kah atau begini kah ini kayak ini sih. Tapi kalau gini ini nanti berarti di sini ya kan gini kan. Oke sih, berarti nanti penitinya lah datar ya. Pakai brushnya berarti bisa begini enggak sih? Bisa kan? Nah ini loh, itu loh, R&D itu kayak gini PR-nya yang bikin lama itu, soalnya mesti nyoba-nyoba kenyamanannya, kecocokannya, posisinya lah segala macam. Nih ini yang bikin lama tuh kayak gini. Misalnya nanti kalau sudah jadi produknya terus dicontek, wassalam wis menangis lah gitu. Nah nyari polanya ini butuh agak effort soalnya kayak ini sih ya. Tapi kalau ini nanti berarti kayak gini ya, aku tuh pengennya kayak gini loh sebenarnya brosnya itu, berarti mungkin agak ke tengah, jomplang gak ya apa gini. Oh iya bener. Oke, baiklah, saya tahu sekarang. Oke, berarti kalau dia mau dibikin vertikal berarti ini platnya itu ditaruhnya kayaknya cocoknya di tengah kayak gini ya. Kita patri, lebih enak lagi kalau patrinya itu diposisikan dengan si potongan ini tadi. Jadi sekalian itu matri itu sekalian matri si ininya. Kok pinju iki piye to ya.
kembalikan posisinya, melewat iki. Oke, udah hias belum? Kalau belum hias tak pindah posisimu gini ya kali ya. Gini juga oke sih. Kita kembalikan melingkar sih, dia tidak enggak seimbang itu. Ini kayak gini, ini PR ya. Nanti kalau sudah ketemu polanya baru enak, biasanya kayak gitu. Terus disamakan lagi. Nanti mau apa kurang panjang ya? Iya kayaknya, enggak, tapi ini menyong ini memang. Oh, baiklah. Oh, begini juga bisa. Oke, mari kita patri. Let's go. Nah, ini hasilnya kalau udah dibersihkan itu kayak gini. Tuh, tadi yang kita patri tuh bagian belakang. Ini kan dikasih lubang biar pas sama ukuran peniti. Mana tadi penitiku tak ganti ya? Oh, ini bolongannya pas lubangnya di situ. Jadi nanti kalau mau diikat pakai kawat, kenapa kok nggak dibikinkan peniti langsung ya, dipatri di sini? Bisa sih sebenarnya, tapi untuk beberapa desain yang kayak terutama model-model kayak gini ya, ini kan modelnya simple, terus tepiannya kan tipis, jadi kalau misalkan dipakein dipatri peniti di sini untuk nyambung ke sana kayak yang model sebelumnya itu tuh media alasnya terlalu kecil, terlalu tipis, makanya ini dikasih plat, nanti penitinya pakai stainless, nanti diikat ke situ, jadi ini lebih kokoh dan lebih awet insya Allah kayak gitu ya. Ini bagian depannya. Oke, karena ini mendungnya sudah mulai menggelap, jadi aku akan pindah dulu ke studio bawah untuk melanjutkan finishing. Oke, come on. Tara, hasilnya ini udah jadi ya guys. Tuh, hasilnya cakep ya, warnanya mix, jadi ini warna rose gold, si platnya yang tadi kita patri itu jadi aksen di bagian atasnya. Ini penitinya tuh jadinya kan vertikal gini ya, vertikal kayak gini, jadi makainya itu kalau dipakai tuh kayak gini tuh kayak gini ntar. Nah, kayak gitu. Cakep ya. Berarti ini udah siap untuk diperbanyak besok. Oke, thank you.